Hello, good morning everyone. How are you? Healthy, yeah? I hope none of you is sick. And now, as for your information, that Kudus has already been a black zone, and it was kind of weird things there. Knowing that Jawa Tengah now is having an issue of the increasing victims exposed to COVID-19 viruses. So I hope in the next weeks, Kudus is clear of COVID and the level of black zone is decreasing into like green zone. So please stay at home and don't go anywhere. And if you are having a very important agenda, so please make sure that you follow the health protocols. Okay. Thank you very much for the presentation today for the group number 10, and I do appreciate that. I know that it is very difficult task to do. It deals with how to analyze the products of translation, and it was like a very big task to do. And I am not quite sure whether your final project tugas UAS nantinya apa kan buat analisis seperti ini. Let's just wait and see, ya. And if you have a job like this, and I hope you are familiar with this kind of jobs, Okay, in this occasion, I would like to explain you not all the products of analysis that I'm going to, not all of the translation products that I'm going to analyze today, because there are so many products, and I will try to explain 4 of them, and the rest 4 you have to do it as the assignment. Adil ya, nanti saya akan bahas 4-nya saja, sisa 4-nya kalian yang mengerjakan, biar ada kesinambungan di antara kita, tidak ada pembohongan di antara kita gitu ya. Okay, before we start the analysis, I would like to explain about what is the definition of analysis. So here, ladies and gentlemen, analysis is an activity that includes the activity of sorting. Remember that, sorting. Kita menyeleksi dulu kalimat-kalimat mana yang akan kita terjemahkan dan kita analisis, kita seleksi masuk kategori apa ya. Breaking down, kita uraikan, kita jelaskan, kita elaborasikan. Differentiating things to be classified. Nah, kita bedain sesuai dengan klasifikasinya golongan yang tertentu ya, sesuai dengan tadi ya, tekniknya apa, metodenya apa. Classified and grouped according to certain criteria. Nah, nanti kriterianya bagaimana menjelaskan ya, dari tekniknya gimana, metodenya apa. Looking for their significance or their relevance. Tujuannya untuk mencari keterkaitan dan juga pentingnya kita mengetahui analisis ini. Okay, there are some products that I'm going to discuss. As I told you in my WhatsApp group, the first one is journal. I think I've already talked about the journal article so much ya. Udah saya sering bolak-balik bahas ini ya, tapi nanti akan saya coba ini lebih details ya. Kalau kemarin kita hanya mencoba untuk mengklasifikasikan dari teknik dan metode tanpa kita mengelaborasi secara keseluruhan ya. Nanti kita elaborasi secara keseluruhannya. Yang jelas adalah ketika kita mendapat tugas analisis produk terjemahan, it means that we have to find the products, and the products should be coming from the another writers, another translators. That is what matters, ya. Jadi kalau kita menganalisis produk terjemahan, artinya sebisa mungkin produk orang yang kita analisis, yang kita kritisi, yang kita coba uraikan, kita klasifikasikan ya. Bukan hasil terjemahan kita lewat Google Translate ya, terus kita benerin sendiri, bukan. Maksudnya bukan seperti itu ya. Tapi kalau memang ada keterbatasan sumber, oke, gak masalah ya. Kalian menerjemahkan sendiri lewat Google Translate, kemudian di perfection ya, disempurnakan oleh kalian sendiri, gak masalah sih. Tapi sebenarnya
yang mau saya minta adalah kalian mencari hasil produk terjemahan orang lain dan kalian analisa bagus tidaknya di sini ya hasil terjemahan ya. So the way that you analyze the another authors or another translator's product is to know that you are becoming the editor of a translated documents. Jadi siapa tahu nanti kedepannya tidak hanya jadi seorang penerjemah tapi juga seorang editor hasil-hasil dokumen terjemahan, gitu kan? Oke, yang pertama adalah ini saya ambil dari repositorinya Silat Unisula ya, yang langsung diterjemahkan oleh staf dari translator yang penerjemah di Unisula ya. Diambil dari sebuah jurnal yang sudah terbit ya tentang analisis iklim mikro dan kenyamanan termal di area kampus. Pengarangnya adalah, authornya adalah Epi Yunandas dan kawan-kawan gitu ya. Ini ada bukti ya, screenshotnya dari hasil jurnalnya. Oke, kalau kita menganalisis harus kita perhatikan ya, kita analisnya per kalimat ya. Ada source text-nya, ada target text-nya, ingat ya, per kalimat. Karena di kalimat ini kita nanti bisa uraikan mana fokus dari teknik penerjemahan kita. Sekali lagi, kalau teknik adalah kita membahas per unitnya. Unit terkecilnya bisa kita bahas katanya, frasanya, klausanya ya. Sedangkan metode nanti itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan produk dari terjemahan itu menggunakan metodenya apa. Jadi tidak lebih detail per kata, per kalimat ya, tapi secara utuh sesuai dengan hasil produknya. Kalau yang teknik kita uraikan secara terperinci ya. Bisa saja per kata, per klausa atau per kalimat. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lihat ya, dinamika yang source text-nya, dinamika suhu udara mengakibatkan kestabilan kenyamanan termal dalam konteks iklim mikro perkotaan. Ini versi terjemahan aslinya ya, saya tidak berubah sedikit pun ya. Ini dari sananya karena saya akan menganalisis hasil terjemahan orang lain kan gitu ya. The dynamics of air temperature cause thermal comfort to be unstable in the context of an urban microclimate. Ya, di sini yang bisa kita uraikan, ingat ya, di teknik ini kita cari fokus yang tidak sesuai dengan sumber aslinya. Ya, sekali lagi, kalau teknik itu kita lihat sumber teksnya dulu, terus kita konekkan, kita rujukkan dengan target teksnya, mana sih yang tidak sesuai. Nah, itu yang kita analisis, kita jadikan sebuah teknik. Ya, jadi gitu ya, tidak semuanya dikata dikomentari, tapi ada enggak yang ketidaksesuaian atau ada perubahan enggak di situ ya dalam penerjemahannya dari bahasa sumbernya. Misalkan di sini ya, kalau kita lihat ini saya kasih transposition dari hasil terjemahan ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya ada analisisnya. In the source text, the object of the sentence, yeah, the object of the sentence is in the form of pure noun phrase, yaitu ketidakstabilan kenyamanan termal. But somehow the translator changed it into noun phrase or thermal comfort, followed by adverbial phrase to be unstable, to make it even firmer in the contextual meaning. He could actually make it into the same noun phrase like the instability of thermal comfort. Nevertheless, both different forms don't make any change at all in terms of meaning. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara source text dan target text-nya dalam hal kita lihat di sini ya, objeknya, subjeknya kan sama ya, dinamika suhu udara, predikatnya mengakibatkan, abstrak target text-nya juga sama ya. Yang beda di sini ya, adanya objek di sini ya, kestabilan kenyamanan termal, itu noun phrase, kumpulan kata benda jadi satu, noun phrase ya. Sedangkan di target text-nya ini tidak kumpulan kata benda semuanya. Nah, itu ada kata sifat ya. Kita lihat di sini, cause thermal comfort to be unstable. Thermal comfort oke, noun phrase, tapi ada tambahan to be unstable. Ini mengkhianati
dari struktur ya, maknanya sama sih ya, nggak ada bedanya sih. Mengenali struktur dari source text-nya. Harusnya ketidakstabilan kenyamanan thermal menjadi kenyamanan thermal yang tidak stabil ya. Yang tidak stabil itu kan beda. Nah, di sini ada perubahan ya. Awalnya sama-sama objek non phrase, di sini menjadi objek non phrase ditambah ya, ada tambahannya menjadi to be unstable, menjadi adverbial phrase. Ada penambahan informasi di sana, tapi secara informasi nggak tambah sih. Sekali lagi ini secara informasi nggak nambah, cuma bentuknya yang berbeda. Nanti kalau nambah informasi itu namanya amplification atau addition. Ini nggak nambah informasi, tapi hanya merubah bentuknya ya. Bentuknya dirubah dan ditambah dengan adverbial phrase. Jadi bentuknya jenis tekniknya adalah transposition, yaitu merubah bentuk, shifting in forms ya, merubah bentuk bukan merubah makna. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya, jangan sampai nggak tanya gitu kan ya. Itu baru kalimat pertama. Sekarang kita analisis kalimat kedua ya. Ups, nah ini kalimat kedua. Dulu kok gini ya. Ini harusnya naik ini ya. Oh, masih ada lagi ya. Di sini ada tambahannya ya. Masih di kalimat pertama ya, ini harusnya turun ya, ini harusnya turun, ini turun, ini salah itu ya, nanti saya atur lagi lah gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat ya, masih di kalimat pertama, selain teknik transposition ada teknik lagi namanya naturalized borrowing. Nah, naturalized borrowing itu apa? Bagaimana ada beberapa kata itu yang meminjam atau mengadaptasi dari bahasa lain. Misal di sini ya, di bahasa aslinya itu ada kata dinamika. Nah, dinamika itu sendiri itu biasanya ya berasal ya, kok biasanya sih sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris dynamics ya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, itu namanya borrowing ya. Karena ada adaptasi, itu namanya adalah naturalization atau bisa dikatakan naturalized borrowing boleh, atau naturalization langsung juga boleh kan gitu. Ada thermal itu dari bahasa Inggris ya, pemanasan, thermal. Kenapa dia nggak diterjemahkan pemanasan kan gitu ya? Kenapa harus tetap thermal kan gitu ya? Ada micro jadi micro, itu asalnya dari bahasa Inggris ya. Terus nanti kalau kamu ketemu kata-kata kayak itu, analisislah, dan tekniknya adalah naturalization atau borrowing. Itu ya, itu di kalimat pertama. Nah, sekarang kita kalimat kedua ya. Ini salah satu lokasi yang terdampak iklim mikro perkotaan adalah Kamus Peninsula. Itu bahasa sumbernya. Ini bahasa targetnya asli tidak saya rubah sama sekali ya. One of the places affected by the urban microclimate is the Camus Peninsula. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kita cari yang beda ya. Kita cari kata atau frase yang nggak sesuai dengan sumber aslinya ya. Jadi kita tidak mencari teknik secara keseluruhan, tapi cari yang paling beda dan yang tidak sesuai dengan bahasa sumbernya. Kalau kita lihat di sini ya, ada yang terdampak. Padahal di bahasa targetnya one of the places affected. Yang mana nggak ada toh. Nah, ini yang jadi problem, beda ya. Itu namanya ada yang hilang, yangnya hilang. Kalau kita terjemahkan one of the places affected, salah satu lokasi atau tempat terdampak, yangnya hilang. Nah, kalau hilangnya namanya adalah hilangnya informasi atau hilangnya kata-kata, itu bisa dikatakan reduction ya. Soal analisis saya adalah there is a relative pronoun. Tahu ya, masih ingat ya relative pronoun atau biasa kita sebut dengan adjective clause ya. Biasanya clause tambahan untuk menyatakan modifikasi sebuah kata benda atau subjek atau objek ya. Ada which, who, whom, whose. Contohnya masih ingat ya. Itu namanya adalah reduction ya. There is relative pronoun or adjective clause which is missing in the target text. As a matter of fact, it is there in the source text referring to the clause lokasi yang terdampak. Jadi di teks aslinya itu ada adjective clause di sini ya, yang terdampak. Padahal di bahasa targetnya itu tidak ada which, harusnya dikasih bla bla bla
one of the places which is affected, ya. Which is affected itu merujuk pada one of the places. Harusnya gitu, tapi bahasa targetnya langsung one of the places affected, ya, tidak ada which is-nya. Bisa dipahami ya? Oke, di kalimat kedua sendiri pun masih ada naturalized borrowing, ya. Kalau kita lihat di sini ada kata campus. Ada kata campus. Itu kan bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia udah jadi lumrah ya, kampus. Ada mikro jadi micro, tadi udah ada ya. Unisula ini ya, jika ada brand, merek, itu jangan diterjemahkan. Harusnya IAIN Kudus tetap IAIN Kudus ya, tidak usah diterjemahkan menjadi institut apa dan seterusnya. Kecuali kalau mau dibuat teknik description ya monggo ya, silahkan. Tapi menurut saya, in my opinion, the best way how to translate a brand or a name is better left untranslated. Nggak usah diterjemahin. Oke, itu yang pertama tentang jurnal. Itu yang saya ambil 2 kalimat dari 1 paragraf. Harusnya ada 2 paragraf ya, tapi terlalu banyak nanti kalau saya bahas ya. Kita masih ada agenda-agenda yang lain. Yang berikutnya adalah books. Ini saya ambil dari 25 buku cerita anak bilingual, dongeng anak 2 bahasa. Publishernya Bintang Indonesia ya. Bisa dicari nanti atau dibeli. Oke, di sini saya ngambil beberapa kalimat ya, 2 kalimat sebenarnya. Harusnya saya ambil banyak, tapi ya karena timingnya juga durasinya ya. Di sini ada source text-nya. Walaupun badanku kecil, aku dapat terbang sejauh 10 km dari sarangku dengan kecepatan 24 km per jam. Sedangkan target text-nya adalah although I'm so small, but I can fly up to 10 km far from my hive as fast as 24 km per hour. Nah, ingat ya. Ini terjemahannya sepertinya literal banget ya. Karena kalau anak-anak kecil kita kasih kayak free translation, modulation itu agak susah dipahami. Biasanya kalau kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak SD atau SMP, kita lebih ininya pakainya literal translation iya ya. Kalau TK kita pakainya word for word translation ya. Tapi kalau ini saya pakainya Kalke. Kalke itu seperti mirip ya. Mirip dengan literal translation. Mirip banget ya. Bedanya adalah di sini analisis saya, most sentences from the short stories taken from the elementary school targeted books are translated literally from the source text into the target text, ya kan? But it is of course not in terms of word for word translation, bukan word for word translation, but it is neither in terms of constructions due to the structural stuffs in the book text. Tapi kalau Kalke itu lebih halus daripada literal translation ya. Kadang kalau literal translation itu bukan kata per kata, tapi sudah ada perbaikan susunan katanya, tapi secara tingkat itu Kalke lebih bagus ya. Kalau kita lihat di sini ya, misalkan aku dapat terbang sejauh 10 km dari sarangku ya. Ini ya, diterjemahkan dengan I can fly up to 10 kilometers from far from my house. Hampir sama ya. Cara susunannya sama, kata-katanya pun sama. Itu namanya Kalke. Kamu kasih literal translation juga boleh ya, tapi menurut saya kasih yang sedikit lebih bagus Kalke daripada literal translation. Kalau metode mungkin nanti bisa ya gitu. Oh ya, tadi lupa saya mengatakan yang ini ya. Oke, maaf, yang pertama jurnal, metodenya belum saya bahas ya. Jadi metode ini, maaf sekali ya, saya harus kembali lagi. Di metode ini, itu yang kamu lihat adalah keseluruhan dari yang kamu analisis. Ya, karena di sini saya hanya menganalisis 2 kalimat, berarti secara keseluruhan saya lihat ininya apa hasil dari analisis saya secara umum ya. Jadi seperti ini. Overall, in translating an abstract and any kinds of official documents, a translator must rely much on the source text styles, besides its meaning, of course, and the language, the target language style. Jadi ini juga bisa dipukul rata sebenarnya ya dari hasil translation produknya. Jadi secara keseluruhan kalau kita menerjemahin abstrak atau jenis ya dokumen-dokumen yang lain, seringkali para penerjemah ini mengedepankan
mementingkan yang namanya menjaga bahasa sumber aslinya, tentunya tidak mengkhianati maknanya ya. Makna itu penting ya, pesan itu penting. Oleh karena itu, seorang penerjemah tidak boleh merubah seluruh struktur dari bahasa sumbernya, namun juga harus menjaga pesan dari bahasa targetnya. Jadi metodenya adalah literal translation boleh, atau nah ini ada, jangan lupa ya, atau ya yang terbaiknya adalah the best. Saya tidak mengatakan literal translation salah ya, tapi yang terbaiknya adalah the best methods to use are semantics, yaitu berorientasi pada meaning ya. Meaning itu kan tidak mengkhianati struktur ya, maknanya dijaga, struktur tidak dihilangkan. Namun juga dikombinasikan dengan communicative methods. Metodenya ya. Semantic is used to preserve the meaning and the style of the text. Meanwhile, communicative is addressed to convey the meaning in an accepted way in the target text. Jadi semantik itu dipakai untuk menjaga makna dari teks aslinya dan juga gaya bahasanya, sedangkan komunikatif itu dipakai untuk menyampaikan ide ya agar diterima di bahasa targetnya. Jadi ada dua metode untuk menerjemahkan jurnal ya, semantik dan juga komunikatif methods gitu. Kita kembali ke yang tadi ya, di sini ya. Selain calque juga ada transposition ya, transposition. Kalau kita lihat di sini ya, ini yang masih kalimat pertama dulu ya. Kalimat pertama kalau kita lihat, walaupun badanku kecil ya. In the first sentence of the source text ya, the independent clause walaupun badanku kecil itu kan consists of possessive pronoun ya. Badanku kecil, badanku ya. Tapi tiba-tiba di sini menjadi I am, not my body ya. But in the target text, it is translated into subject pronoun, although I am small. Harusnya apa? My body is small ya, tapi menjadi I am small. Perubahan bentuk inilah yang disebut dengan transposition ya. Which sounds actually kalau kita bilang my body is small itu sangat familiar ya di bahasa sumber kita ya. Badanku kecil, I am small. Maaf, my body is small dibanding dengan I am small. Jadi gitu ya. I am small kesannya aneh, my body is small kesannya oke. Tapi di sini penerjemah buku ini lebih suka pakai I'm small karena di bahasa targetnya, di bahasa Inggris itu lebih familiar dengan I'm small, meskipun nggak familiar di bahasa sumbernya kan gitu. Ada lagi cukup cepat. Cukup cepat ini ya. Gimana tadi? Ini cukup cepat, ini kalimat kedua ya. Cukup cepat ini kan kata sifat ya. Tapi tiba-tiba menjadi klausa penuh ya. That is a fast speed. That is a fast speed. Kenapa tidak bilang fast enough to bla 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 ya, atau for a small animal like me, misal gitu ya. Tapi di sini menjadi that's a fast speed. Berarti itu yang dipakai adalah transposition. Ada perubahan dari kata sifat, dari frase sifat menjadi klausa penuh. Ya, menjadi klausa penuh. Complete clause. Ya, that is a fast speed. Ya. Jadi gitu ya. Terus metodenya apa, Mister? Ya, metodenya adalah overall in translating books, especially books for children and other ages. A translator must rely much on the source text style besides in its meaning and the target language style of course. Ini hampir sama kayak tadi ya. Menurut saya buku yang untuk anak SD ini saya larinya ke anak SD ya, atau buku anak SMP lah gitu. Targetnya anak SMP tergantung bagaimana kita untuk menyampaikan ide dan juga susunannya itu pentingnya. Jadi saya pakainya bukan semantik seperti yang apa tadi, artikel atau jurnal. Ini saya pakainya calque, karena satu tingkat di atas literal translation. Dan juga communicative methods tentu ya untuk menyampaikan pesan itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita sudah hampir setengah jam ini ya. Yang news artikel ini tugas kalian nanti coba uraikan seperti yang saya lakukan ya, per kalimatnya, mohon per kalimatnya.
diuraikan dan pilih satu fokus yang beda dengan bahasa sumber dan bahasa targetnya. Itu yang bisa dijadikan teknik ya. Metodenya itu cara keseluruhan dari semua kalimat yang kamu analisis nah, gitu ya. Yang D seharusnya saya nanti bahas, tapi karena waktunya sangat mepet ya, mudah-mudahan bisa dibaca sendiri seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah saya buat apa namanya ya, ini kayaknya sudah ada di itu ya, di bukunya pengantar ilmu menerjemah yang PDF itu ya, silahkan nanti baca lagi ya. Nah ini yang berikutnya adalah ada jenis Quran Translation ya. Quran Translation ini coba kalian uraikan. Nanti kalau nggak bisa akan saya tambahkan uraiannya di kesempatan yang lain ya. Karena ini harus hati-hati. Kalau Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan secara literal, susah ya. Dan juga ada keindahan, ya. Stylistiknya yang penting ya. Stylistik dalam penerjemahan Al-Quran itu harus sesuai dan bahasanya harus beda dengan bahasa sehari-hari, harus lebih indah. Coba nanti kamu cari-cari ya. Cari-cari apa? Sumber-sumbernya yang berkaitan dengan hal itu, nanti saya dikasih tahu dan diisi di sini ya, diisi di sini. Nanti seperti apa saya pengen akan saya cocokkan dengan punya saya ya. Jadi saya pengen ada hubungan yang baik di antara kita. Saya kerja, kamu juga kerja, gitu kan? Apalagi tidak banyak dosen yang mau memberikan sampel ya, asal suruh misalkan. Itu sudah wajar. Saya dulu S2 malah sering diminta tugas terus ya, tapi tanpa dijelaskan ya. We were doing our job without being explained. That is the most difficult thing ya. Ini saya mau bahas yang terakhir adalah yang apa ya, yang song aja lah. Tapi saya juga pengen bahas ini ya, official documents atau marriage. Ini aja lah yang song kan dulu sudah pernah saya bahas ya. Ini yang terakhir aja yang belum pernah saya bahas ya. Official documents. Ini sambilnya marriage certificate ya. Jadi kalau kalian sudah menikah tentunya punya dong akta nikah ya, akta nikah. Bahasa Inggrisnya bukan bukan ya, tapi marriage certificate. Berupa sertifikat meskipun bentuknya enggak sertifikat, bentuknya adalah kayak buku gitu, buku nikah. Kenapa buku nikah enggak marriage book tapi marriage certificate gitu ya. Ini pasti sudah tahu ya yang terjemahin siapa, mungkin dari petugas ya, petugas dari KUA ya, dan kemudian di-issued, diproduksi oleh KUA juga gitu. Dan di sini ada, saya ambil beberapa kalimat, tidak semuanya, yang bagian yang ini ya, bagian yang covernya saja. Kalau ini terlalu banyak, bahasan saya juga banyak. Oke, source text-nya ya, ada kutipan akta nikah. Bahasa Inggrisnya, ini versi asli ya, bukan versi Google ini ya, ini versi aslinya. Excerpt of marriage certificate ya. Terus kantor urusan agama, Office Religious Affairs. Ada lagi kecamatan, distrik. Ini kok jadi gini ya? Ya harus saya rubah dulu ya ini, biar enak ini aja. Kecamatan, distrik, perwakilan RI, Indonesian Embassy, kabupaten, regency, municipality, provinsi, province. Dan di sini saya bisa mengatakan ini bisa kalke ya, karena terjemahan ini sudah baku ya. Atau kita bisa pakainya established equivalence. Saya tambahkan established equivalence. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini tidak perlu diganti ya. Kalau saya harusnya revisi aja ini ya. Ini cocoknya established equivalence. Di mana terjemahan-terjemahan ini sudah menjadi baku dan menjadi rujukan untuk penerjemahan dokumen yang sangat resmi ya. Ini beda dengan jurnal, artikel ya. Karena ini bikinan pemerintah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan sebagai seorang penerjemah harus punya rujukan conformity of documented translation. Jadi ada beberapa dokumen resmi yang harus kita ikuti dan diksinya tidak boleh kita karang sendiri. Kecuali kalau emang ada hal yang kurang kita ketahui, nah ini ada formatnya
forum yang kita diskusi di Himpunan Penerjemah Indonesia. Silakan ikuti Facebooknya aja, tidak apa-apa nanti ya. Sebetulnya nanti kalian dapat kerja dari situ. Tapi harus menjadi member dulu ya. Member itu nanti ada biaya keanggotaannya tiap tahunnya ya. Jadi gitu. Tapi nanti dapat banyak informasi kalau ikut kayak gitu ya. Nggak harus jadi member, tidak apa-apa, asalan cuma ikut ikut info di Facebook ya, di grup Facebook, tulis saja Himpunan Penerjemah Indonesia. Nanti banyak informasi di sana. Tidak harus menjadi member. Kalau mau jadi member boleh aja. Jadi mohon maaf saya revisi, ini bukan CALKE tapi established equivalence. Karena dalam penerjemahan legal documents ya, most sentences from the certificates or legal documents are officially, nah ini ada kata officially, sudah resmi ya, kita harus manut ya, officially translated literally from source text into the target text, but it is of course not in the terms of word-for-word translation, but it's neither in terms of constructions due to the structural stuffs input text. The example of this technique is shown by the italic sentence. Jadi ini yang diterjemahkan ya. Ini saya ganti aja, bukan CALKE, saya lebih cenderungnya kok established equivalent. Nah, diganti ya, established equivalent. Nanti yang saya share materinya di kelas saya ganti aja gitu. Saya revisi yang terbaru ini. Established equivalence is usually used for translating terms close to the meaning in target text in terms of word or phrases. Jadi ini secara official sudah diluncurkan ya, dan maknanya pun tidak mengkhianati ya. Dan ini ya, biasanya kata perkatanya ada diksi khusus ya. Ada diksi khusus. Kota misalnya ya. Kota ini kan bisa saja city ya. Tapi karena ini maksudnya kota madya ya. Kan kayak kota madya gitu ya. Gitu. Tapi biasanya nggak ada kota madya gitu, langsung kota aja. Ini kita pakainya bukan city tapi municipality ya, kota madya. Tapi meskipun dalam bahasa sumbernya itu pakainya kota, bukan kota madya. Gitu ya. Jadi ada istilah-istilah khusus, diksi-diksi khusus yang sudah di-establish, sudah terbangun padanan katanya yang sudah dikodifikasi secara resmi oleh penerjemah-penerjemah yang terhimpun dalam HPI itu ya. Ya karena metodenya sekarang ya. Kalau metode secara keseluruhan ya pakainya literal translation ya. Karena di sana emang secara literal ya. Overall in translating a certificate or legal document official translated di mana ini hilang, aduh. Overall ini hilang ya. Translating a certificate or legal document are officially translated from source text into the target text. Ini kok sama ya? Ini harus direvisi lagi ya. Oleh karena itu ya, secara keseluruhan dari teks dokumen-dokumen resmi seperti ini dalam kasus saya adalah buku nikah, itu secara keseluruhan pakainya secara literal ya. Tapi kalau kita breakdown itu ada namanya established equivalence. Literal iya, tapi sudah fix, sudah dikodifikasi, sudah pasti. Jadi gitu ya. Contohnya tidak hanya marriage certificate ya, ada akte nikah ya. Ini kan akte nikah. Ada akte kelahiran, maaf ya, birth certificate, ada KTP ya, identity card, itu biasanya sudah pasti ya. Mesti ya katanya itu ya. Apalagi ada penerjemah tersumpah, itu sudah pasti. Itu yang harus kita ikuti ya, ijazah. Itu kita tidak bisa nerjemahin sendiri loh. Biasanya kalau mau apply for scholarship, we need to translate in terms of sworn translation. Harus ada penerjemah sudah tersertifikasi, namanya penerjemah tersumpah, ada siupnya, ada izinnya, gitu ya, tidak sembarangan orang. Dan juga kalau misalkan tanah ya, surat jual beli tanah, kontrak, nah itu juga sama ya, segala bentuk kontrak, perjanjian bisnis, itu biasanya sudah ada formatnya, diksi-diksinya sudah ada. Gitu. Jadi banyak berkiblat
misalkan kalau kita dapat order kayak gitu, banyak berkiblat mencari yang sudah ada ya. Itu pasti dengan nyaman-nyamain aja, ganti nama doang kayaknya. Okay, I think that's all for today ya. For my presentation, I am so sorry if my explanation is too belibet ya. Too many words are unexplainable. Masih ada sisanya sebenarnya ya, karena waktunya sangat terbatas sekali. Nah, ini yang belum saya terjemahkan, yang belum saya analisis, maaf ya, bukan terjemahkan ya. Ini sudah diterjemahkan sesuai dengan produknya. Saya tidak merubah apapun kecuali ini ya. Ini saya ada yang tidak saya terjemahkan, tidak ada terjemahannya. Terus makanya saya apa ini ya? Ya Mas ini. Khusus yang news artikel, ini saya cari terjemahannya tidak ada. Terus saya terjemahkan ke Google dari Google Translate ini ya. Nanti tolong dianalisis tekniknya apa, metodenya apa. Sumbernya saya ambil dari google.com ya. Yang ini nanti ini sudah terjemahan aslinya ya dari alquranenglish.com. Surahnya seperti ini. Nanti coba kalian uraikan, harus diuraikan seperti saya ya. Lihatlah contoh-contoh saya ini yang lengkap ini ya. Saya suka ini. Saya dapat tugas dulu waktu saya kuliah itu menganalisis sebuah lagu ya. Jadi saya ini mengingat masa lalu ya. Ketika saya harus menganalisis sebuah lagu dan bagaimana sih hasil terjemah lagu itu sesuai enggak ya. Ini sudah saya jelaskan banyak di sini. Ini bisa dijadikan referensi kalau kalian pengen kalau tidak ya, misalkan mau bikin skripsi tentang penerjemahan bisa. Ini bisa dievaluasi lebih lanjut dan kalian bisa tanya-tanya ke saya. Saya akan sangat senang jika ada skripsi kalian yang mau fokus untuk membahas, menganalisis tentang terjemahan. Saya akan siap membantu. Gitu ya. Dianalisis semuanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini yang belum juga ya. Ini saya ambil dari sekolahbahasaiggris.co.id ya. Sudah ada contoh teks ya, contoh teks advertisement atau leaflet ya tentang kopi kapal api. Ini aslinya bahasa Inggris, kemudian di bahasa Indonesiakan ya di sumber teks itu. Silakan nanti dianalisis, diuraikan tekniknya apa, analisisnya apa, sedetail mungkin ya. Tadi sudah saya sampaikan dari awal seperti itu. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.